Orang lain telah memutuskan untuk menantang Ilhan Omar. Dan sekarang kita memiliki ancaman baru terhadap posisi kekuasaan Ilhan Omar. Karena kita semua tahu saat ini, wanita itu harus pergi. Dan ini datang dari Nancy Mace yang sedang memperkenalkan undang-undang untuk melarang warga negara naturalisasi seperti Ilhan Omar, Pramila J. Jayapal, dan Sri Sri Sanadar menjabat di Kongres. Sekarang, jelas, ini adalah langkah yang sangat kontroversial. Karena warga negara naturalisasi adalah salah satu cara Amerika menjadi seperti sekarang. Mereka selalu mendukung untuk menerima imigran, tentu saja yang legal. Tapi sekarang, saat kita melihat semakin banyak kekuatan asing mencoba mengirim orang-orang mereka ke Amerika dan benar-benar bertindak sebagai pihak yang tidak mendukung di pemerintahan, artinya ini telah menjadi metode untuk mengambil alih Amerika. Dan Ilhan Omar, menurutku, dia mungkin adalah contoh yang paling jelas dari hal ini. Nancy Mace seperti berkata, "Aku sudah muak. Aku hanya ingin patriot yang lahir di Amerika. Karena ada sesuatu tentang lahir di sebuah negara yang membuatmu tak diragukan lagi patriotik. Kecuali tentu saja jika kamu berhasil dimanipulasi oleh kekuatan eksternal. Sesuatu yang sedang dia coba atasi." Kita akan membahas seluk-beluknya. Apa artinya, dan apa yang Ilhan Omar katakan untuk membela dirinya. Dan bagi kalian yang belum mengenal Ilhan Omar, jangan khawatir. Pada akhir video ini, kalian akan membenci wanita ini sama seperti aku. Selamat datang di Pushback. Aku Mei Raka, pembawa acara kalian. Pastikan untuk menekan tombol subscribe untuk mendukung video ini, dan bergabung bersama kami. Karena kita bagian dari sebuah gerakan untuk melawan orang-orang gila di dunia ini. Dan aku harus bilang, menurutku Ilhan Omar memang bukan yang teratas dalam daftar. Tapi dia jelas-jelas ada di posisi yang sangat tinggi. Dan dia benar-benar mewakili fenomena aneh yang sedang kita lihat. Yaitu, orang-orang yang ingin mempengaruhi Amerika untuk menghancurkannya dari dalam. Dan semakin banyak orang yang menyadarinya. Maksudku, bahkan tokoh-tokoh seperti J.D. Vance dan Trump pun sudah terang-terangan mengatakan hal-hal menentangnya. Karena dia memang sangat jelas tidak pro-Amerika. Belum lagi fakta bahwa dia benar-benar penipu, benar-benar penuh kecurangan. Dan kita sedang membicarakan visanya. Visanya mungkin palsu, cara dia masuk ke Amerika dengan diduga menikahi saudaranya sendiri, menutupi jutaan bahkan ratusan juta dolar yang dicuri dari pemerintah dalam kasus penipuan Somalia. Dan lain sebagainya dan seterusnya. Belum lagi dia memang orang yang sangat buruk. Sekarang, salah satu cara favorit kami di channel ini untuk mengetahui apa yang sebenarnya dipikirkan orang tentang seorang perwakilan tertentu adalah dengan mengecek Kalshi. Dan bagi kalian yang belum familiar dengan Kalshi, ini pada dasarnya adalah semacam bursa prediksi yang terbesar di Amerika Serikat. Dan orang-orang di sini menaruh uang mereka pada prediksi yang mereka yakini akan terjadi. Jadi, silakan cek mereka karena mereka adalah pendukung sponsor video ini. Unduh aplikasi Kalshi dan gunakan kode Meira untuk mendapatkan $10 saat kamu memasang $10. Kalshi dieja K-A-L-S-H-I. Kalshi. Pasang uangmu pada prediksimu. Tapi aku ingin kamu meluangkan waktu sebentar dan melihat ini. Karena salah satu hal pertama yang muncul adalah siapa yang akan didakwa dengan kejahatan federal pada tahun 2026. Dan Ilhan Omar ada di sini dan naik 20 poin, artinya ada kemungkinan 57% bahwa wanita ini akan didakwa dengan kejahatan federal pada tahun 2026. Dan jika itu saja belum cukup memberitahumu, benar-benar semua yang perlu kamu ketahui tentang wanita ini. Apa yang dia perjuangkan, dan apa yang dia yakini. Maksudku, ya, aku tidak tahu apalagi yang bisa kita lakukan. Jadi, inilah yang dikatakan Nancy Mace. Dan menurutnya, alasan dibalik undang-undang ini seharusnya seperti apa? Anda tidak percaya bahwa siapapun yang lahir di luar Amerika Serikat seharusnya diizinkan untuk menjadi anggota Kongres? Ceritakan kepada pemirsa kami tentang pendapat Anda mengenai hal itu. Sekali lagi, ingatlah betapa kontroversialnya hal ini karena Amerika terdiri dari para imigran. Dan ya, memang ada beberapa yang sangat buruk. Tapi ada juga yang luar biasa, seperti Patrick Bet-David. Orang-orang yang tidak lahir di Amerika, tetapi benar-benar mewakili rakyat Amerika. Benar, kita tidak perlu melihat lebih jauh dari Ilhan Omar atau pria itu. Aku tidak bisa menyebutkan nama belakangnya, Shri. Mereka adalah orang-orang yang telah bersumpah setia kepada negara asing. Menurutku, mereka dipengaruhi oleh kesetiaan mereka kepada negara asing. Dan kita ingin memastikan bahwa Amerika dipimpin oleh patriot Amerika. Dan jika presiden harus warga negara sejak lahir, maka anggota Kongres juga seharusnya demikian. Begitu juga dengan para hakim kita.
Itulah inti dari undang-undang yang saya ajukan. Tapi kita tidak boleh berhenti sampai di situ di Kongres. Setiap negara bagian di seluruh negeri seharusnya melarang orang asing atau individu yang lahir di luar negeri untuk menjadi gubernur, menjadi wakil gubernur, atau menjabat di legislatif negara bagian. Kita sedang melihat apa yang terjadi sekarang secara langsung di Eropa, dan kita ingin memastikan hal itu tidak terjadi di sini, karena sekali kita hilang, tidak ada jalan kembali dari situ. Warga negara sejak lahir, seperti Presiden Amerika Serikat, bahwa mereka berasal dari sini dan melayani kepentingan bangsa kita. Maksudku, lihat, aku harus bilang dia ada benarnya. Ini memang hal yang tidak nyaman untuk dipikirkan. Tapi kalau kamu lihat pola yang sedang terjadi, ketika kamu punya orang seperti Mamdani, kamu sebenarnya tidak tahu apakah dia lahir di Amerika. Tapi kamu punya pengaruh asing yang benar-benar mencoba menyusup dan berhasil melakukannya di Eropa. Kamu harus berkata pada dirimu sendiri, kamu tahu, di waktu yang normal, mungkin kita akan terbuka pada orang-orang dari luar yang telah berimigrasi dan sekarang secara resmi dianggap sebagai orang Amerika, tanpa masalah untuk mewakili kita. Tapi, kita melihat pola dari orang-orang ini yang datang dan benar-benar mencoba membalikkan dan mengubah segalanya. Dan Ilhan Omar bukanlah sesuatu yang berlebihan. Dia terasa seperti agen mata-mata asing yang bekerja di pemerintahan. Dan menurutku ketika kamu menghadapi hal seperti itu, kamu harus berkata, oke, saatnya menyatakan perang. Maksudku, pikirkan tentang perang dingin. Apakah kamu pernah berpikir bahwa seorang gubernur yang dulunya berasal dari Rusia, lalu menjadi warga negara Amerika, akan diizinkan menduduki posisi tinggi di pemerintahan? Itu sama sekali tidak mungkin. Benar-benar tidak ada kemungkinan itu akan terjadi. Maksudku, mungkin itu pernah terjadi dalam sejarah. Aku tidak begitu yakin. Tapi itulah, hal yang pasti akan membuat semua orang berkata, apa yang sedang kamu lakukan? Dia jelas-jelas setidaknya punya potensi untuk menjadi mata-mata. Tapi sangat mungkin juga, dia adalah seseorang yang sudah dicuci otaknya untuk melawan kita, dan hanya berpura-pura agar bisa menyabotase kita dari dalam. Dan kita semua tahu, bahwa sabotase terburuk terhadap sebuah negara bukan datang dari musuh luar. Itu datang dari orang-orang di dalam yang tidak bisa membenahi diri. Jadi, pertanyaannya sekarang, dan ini perlu ditanyakan, apakah kita sebenarnya sedang berperang? Apakah Barat sedang berperang dengan orang-orang dari negara lain, dan kita hanya berpura-pura bahwa itu bukan kenyataannya? Karena ini bukan soal senjata. Dan menurut saya, jika Anda melihat Ilhan Omar dan cara dia bertindak, rasanya seperti dia bekerja untuk kepentingan pihak asing. Percayalah pada etika. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah ini. Ibu anggota Kongres, bagaimana perkembangan penyelidikan terhadap Ilhan Omar? Jelas, ada beberapa pertanyaan mengenai kewarganegaraannya. Dia telah dirujuk ke Komite Etika. Bisakah kita mempercayai Komite Etika untuk benar-benar bersikap etis dan melakukan hal yang benar? Jadi, apa yang sudah terjadi sejauh ini? Sebenarnya menurut saya, komentarnya selalu, biarkan prosesnya berjalan kan? Itu yang selalu mereka katakan, dan tidak pernah ada apa-apa yang terjadi. Saya mencoba meminta catatan imigrasinya lewat Supina, catatan imigrasi saudara laki-lakinya, dan catatan imigrasi suaminya. Dan justru, Partai Republik yang menggagalkan usulan saya. Yang menarik dari ini adalah, alasan mengapa Partai Republik terlibat dalam hal ini adalah karena, untuk mengingatkan semua orang, Partai Republik di pemerintahan juga tidak sempurna. Ya, mungkin mereka sedikit lebih baik daripada Demokrat gila yang sedang kita lihat sekarang. Perlu saya ingatkan tentang wanita yang suka twerking yang mencoba mendapatkan kekuasaan. Namun, pada saat yang sama, orang-orang ini juga korup. Seringkali, dan saya akan bilang sangat sering, orang-orang yang berhasil masuk ke pemerintahan adalah individu yang korup. Dan karena itu, di semua sisi spektrum, mereka punya alasan untuk ingin melindungi privasi mereka. Dan begitu Anda mulai membuka ini untuk mereka, maka Anda akan menghadapi masalah. Jika Anda membiarkan orang mulai menyelidiki hal-hal di belakang layar, hal-hal yang sekarang setelah Anda menjadi gubernur, atau sekarang setelah Anda menjadi anggota Kongres, Anda memiliki diplomasi dari, Anda memiliki kemampuan untuk membuat orang lain tidak memeriksanya, kekebalan, maka Anda tidak ingin orang-orang menyelidikinya. Dan itu berlaku untuk Partai Republik maupun Demokrat. Orang-orang tidak ingin masa lalu mereka terbongkar. Mereka tidak menginginkannya, dan itulah yang sangat-sangat menarik tentang hal ini. Yaitu kenyataan bahwa sangat mudah untuk menjadi gubernur yang dimanipulasi dan korup. Sehingga Anda memang harus membangun semacam infrastruktur untuk memastikan bahwa orang-orang terburuk tidak masuk. Bagaimana Anda melakukannya sambil tetap menjaga kebebasan? Nah, apa yang dia katakan itu menarik. Itu menarik. Dan kurasa, mari kita ingatkan diri kita, siapa Ilhan Omar itu? Sekedar sebagai pengingat dasar.
Mungkin. Kita khawatir tentang apa yang sedang terjadi. Kenapa Anda tidak mau bicara dengan kami? 15.000. Anak-anak, 40.000 orang. Hanya pengingat saja. Hanya pengingat bahwa wanita ini, oke, pemerintah Amerika sekarang sedang memburunya karena dia tampaknya telah bekerja untuk pemerintah Kuba sebagai seorang Marxis. Oke, jadi menurutku semua orang harus tahu itu sebagai konteks. Tapi ingat, masalah Ilhan Omar ini semakin meluas. Menurutku, komedian ini cukup adil membahasnya. Mari kita tonton. Ilhan, bisakah kamu keluar dari Minnesota? Kamu ya, ada sekitar 30 juta alasan kenapa kamu suka Minnesota. Dasar penipu kecil. Maksudku, itu cukup benar dan akurat kan? Seperti, dia memang penipu, manusia yang sangat buruk-buruk-buruk yang telah mencuri uang dari semua orang. Kita tahu itu benar. Jadi pertanyaannya, apakah aturan seperti ini boleh? Apakah undang-undang seperti ini bagus untuk diajukan? Karena, sekali lagi, ini tidak hanya menyerang Ilhan Omar. Ini juga menghentikan orang-orang yang mungkin sangat berjiwa Amerika, yang datang, yang sangat idealis, karena mereka telah melihat sisi negatif dari luar. Dan ini adalah pertanyaan yang harus kita pertimbangkan. Aku akan sangat terkejut jika ini disahkan. Jadi sekarang, tentu saja, kamu bertanya-tanya, bagaimana Ilhan Omar menanggapi? Nah, mari kita lihat sendiri. Bolehkah saya bertanya tentang Nancy Mace? Dia mengusulkan sebuah resolusi yang akan melarang orang yang lahir di luar negeri untuk menjabat di Kongres. Apa pendapat Anda tentang itu? Dan dia menyebut Anda sebagai contoh. Apa tanggapan Anda terhadap hal itu? Semoga berhasil untuknya. Jadi Anda tidak berpikir itu akan berhasil? Tidak. Saya memang berpikir bahwa dia benar. Semoga beruntung untuknya. Dan saya tidak yakin hal seperti ini akan maju. Namun, saya harus mengatakan bahwa Ilhan Omar harus menyadari waktunya akan tiba, karena banyak orang yang mengincarnya. Hanya karena ini akan menimbulkan keributan besar dengan orang-orang yang memilih gubernur yang berpikir, tunggu dulu, kami ingin memiliki perwakilan yang bukan hanya warga negara naturalisasi. Yang bukan hanya warga negara naturalisasi. Tapi waktu yang akan menjawab. Kabar baiknya adalah, semakin banyak orang yang menyadari bahwa Ilhan Omar memang korup, dan dia adalah sebuah fenomena. Ini bukan hanya tentang dirinya saja. Ya, dia memang perlu dicopot dari kekuasaan. Tapi bagaimana dengan orang-orang lain, pihak-pihak lain yang mirip dengannya? Apa yang kita lakukan terhadap mereka? Dan saya rasa kita akan lihat apakah ini berhasil. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.